Salam Just Talk, selamat sore di hari Rabu. Nanti gue siaran DPI, tapi sebelum siaran bikin video dulu. Bikin video nggak bahas game, karena emang nggak ada game. Gue mau bahas permainan di tim-tim IPL, termasuk Barcelona. Dengan apa namanya, gue nggak bahas Juve karena gue harus nonton Juve dulu di bawah Pirlo, jadi nanti itu nyusul ya. Tapi lebih ke tim IPL, dengan pemain barunya mereka bermain seperti apa, oke? Karena itu sangat penting, akan banyak perubahan di situ gue bahas. Nah, sebelum gue kesana, gue beli tactical board ini khusus buat kalian. Gue beli biar kan gue nggak ngelatih di lapangan beneran, dan gue tidak mau. Ini beli ya, bukan gratisan nih. Ada bolpen, ada ininya, penghapus, seru juga nih. Nih, tactical board, oke? At least gue sekarang bisa lebih bermain dengan apa namanya, dengan tactical board lah, terutama di match itu sangat penting. Nah, gue mau bahas ini, gue beresin dulu. Gue mau bahas beberapa klub ya, terutama tim seperti MU, Chelsea, MU yang beli pemain, Arsenal, City. Itu mungkin apa namanya, kalian pengen tahu bermainnya seperti apa dengan para pemain barunya. Oke, ini gue geser-geser dulu. Nah, ini kan saatnya juga, karena lagi nggak ada match, saatnya mungkin bisa bahas-bahas hal yang lain yang cukup menarik lah. Jadi kalau kalian ada ide itu silahkan di Twitter atau di IG ya. Kita mulai dengan Arsenal dulu, oke? Arsenal kan bermain dengan 3-4-3 karena mereka nggak ada playmaker. Akhirnya Aouar datang. Nah, perbedaannya apa dengan adanya Aouar? Nih lihat, Arsenal yang kuning, oke? Gue bilang sekarang si Arteta bisa bermain dengan 4-3-3. Caranya gimana? Tierney, Bellerin, Luis, Gabriel, ya. Ditambah di tengah Xhaka, Partey, Nizaka atau El Neni, Ceballos. Ini di kiri, begini lah. Ya. Di kanan Willian, Laka, Auba. Oke. Nah, ini kan 2 DM-nya, ya. Jadi kalau gue bilang bermain dengan 4-3-3-nya itu kayak Liverpool. Ini masuk, Willian masuk, dan Auba masuk. Tidak terlalu di kanan lagi. Wingnya itu untuk kedua pemain ini. Ya, kedua pemain ini. Pada saat asumsi bola di kiri, contoh, yang mengcover siapa? Xhaka. Area kiri buat Xhaka. Ya. Ini bisa ke tengah, ini bisa agak maju ke depan untuk membantu, atau seperti ini. Nah, pada saat bola ada di kiri, ini kan pada masuk. Si Bellerin itu nggak perlu ke depan atau kanan, tapi ke tengah membantu defense. Kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kalau seandainya mau bermain dengan 4-3-3 itu sangat bisa dengan Ceballos, dengan apa namanya, sebagai nomor 10, dan wingernya kembali lagi, wingernya masuk ke dalam untuk membangun serangan antar 3 pemain ini, ya. Memang agak riskful, tapi kalau seandainya seperti yang gue bilang, seandainya ini ke kiri, kan masih ada 3 orang yang di dalam untuk nutup. Kalau ini seandainya ikut ke depan,
Oke, jadi seharusnya tidak ada masalah Arsenal bermain seperti ini. Kita ke MU. MU main seperti apa? Kalau gue bilang tetap 4-3-3. Kipernya itu gue bilang, ini kipernya ya, taruh di sini aja. Kipernya kasih kesempatan kepada Henderson. Gue rasa pemain kayak Pogba, De Gea, Maguire, Martial itu layak diganti, layak dicadangkan sebentar lah, sementara ini. Oke, di sini Cavani, ini Rashford, ini Greenwood. Oke, Bruno Fernandes, McTominay, dan Van de Beek. Kenapa gue bilang Pak? Van de Beek itu dari sisi skill masih 2 level di bawah Bruno dan Pogba. Tapi dia bisa bekerja keras dan dia punya visi. Cuman bakatnya pas-pasan. Oke, that's why gue bilang dia mediocre. Gue nggak pernah bilang dia jelek. Cuman netizen yang kardus saja yang nggak paham maksud gue. Di sini gue akan taruh MU beli siapa ya? Oh ya, di sini Luke Shaw. Karena dia punya visi, dia cukup punya speed. Teles, Wan-Bissaka, sama Bailey. Bailey bikin satu kesalahan tapi nggak fair. Satu kesalahan lu langsung cadangkan. Lindelof sama Maguire bikin berapa puluh kesalahan. Oke? Nah, Van de Beek nanti atau McTominay bisa bergantian membantu Bruno Fernandes. Tapi karena dia, gue bilang, kalau sekarang kan dia lebih cari celah di sini, ngerti nggak? Tapi kalau gue bilang dia harus lebih mengorbankan egonya, membantu defense, menjadi bukan menjadi asis, tapi membantu Bruno. Jadi asistennya Bruno pada saat dia kehilangan bola, pada saat di counter, ya perannya kayak Matic lah, kasarnya seperti itu. Gue bilang kalau seperti itu dia akan mendapatkan apa namanya? Dia akan lebih berkontribusi terhadap MU. Nah, Greenwood sama Rashford biasa berkeliling di area kiri kanan, wingbacknya untuk Teles sama sini. Dan line up seperti ini gue rasa layak diberi kesempatan kepada itu. Oke. Chelsea kalau gue jadi Lampard, ini Pulisic kalau semua fit ya. Jadi gue rasa nggak fair untuk menjudge Lampard kalau semua tidak fit. Pulisic, Ziyech di kanan. Ini Werner. Ini Havertz. Jadi serangan itu dari oke. Di sini Jorginho. Di sini Kante. Atau kalau saya naik ketinggalan, Kante bisa digantikan Mason Mount, Jorginho sendiri. DM bisa pilihan. Chilwell, Thiago sama Zuma. Kanan Aspi. Ya. Playmakernya dengan sistem seperti ini, kan mereka nggak punya Bruno Fernandes, nggak punya kayak Ceballos. Ini kan lebih kayak Havertz. Kayak Havertz bisa jadi playmaker, tapi playmaker itu ada 3. Tuh 2, 3. Ziyech, Havertz, Pulisic. Ya. That's why gue bilang I prefer Jorginho sama Kante yang lebih defensif lah. Dan wingback seperti biasa Chilwell. Hanya Chilwell ini jangan kayak babak pertama lawan Chelsea terakhir dia crossing, tapi lebih kayak babak kedua. Lebih dominan tampil di wing. Babak pertama dia lebih bertahan, sehingga Werner yang tampil di babak kiri nyaris nggak dapat dukungan. Ya, but that's okay karena dia baru bermain dan bermain nggak jelek tapi nggak bagus juga. So-so lah. Tapi ini pemain layak diberi kesempatan. Walaupun gue bilang pada saat ini Reguilon untuk gue lebih baik daripada si siapa namanya Chilwell. But that's okay, ini pilihan. Terus kita ke City. Nah, City ini kan jadi masalah. Ferran Torres ditaruh di kanan, yang biasanya kalau nggak salah dia main di kiri. Sekarang kita, ya,
Sterling berapa kali main di depan. Gue rasa setelah international break, kalau nggak salah Gapsus atau Agüero bisa masuk. Ini Gapsus Agüero. Ini kalau gue sih prefer Riyad Mahrez dan Sterling. Nah sekarang kan nggak adanya David Silva dengan sakitnya Gundogan, apa namanya, Kevin De Bruyne kan bekerja terlalu keras, bebannya terlalu banyak di dia. Harusnya kalau dulu kan ini begini, David Silva di sini, Kevin De Bruyne di sini, sama Fernandinho di sini, ya kan? Nah kalau gue bilang daripada nggak jelas main dengan 2 DM tapi kena crossing, ya kan? Lebih baik taruh Bernardo Silva di sini, Kevin De Bruyne di areanya kanan, Bernardo Silva di kiri dengan bermain 1 DM. Kenapa bermain dengan 1 DM? Karena Chelsea itu terlalu ofensif, selalu ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain di depan bola. That's why untuk jadi center back-nya City itu selalu keteteran. Karena lawan pada saat ini salah passing, ini langsung crossing ke depan. Maju, ngerti nggak? Jadi lini tengah itu di skip. That's why mereka tidak perlu 2 DM seperti yang dilakukan Rodri mainlah, si itu mainlah. Itu nggak perlu kalau gue bilang. Main dengan 1 DM. Mungkin DM-nya kalau gue bilang bukan Fernandinho tapi Rodri bisa agak turun ke belakang sehingga pada saat di counter dengan bola atas si Ruben Dias kalau nggak salah ya, sama Laporte atau Eric Garcia yang masih main tidak keteteran. Karena kalau lihat lawan Leicester berapa kali Eric Garcia menyelamatkan Walker juga, karena mereka bermain sangat ofensif, terlalu banyak pemain. Dan ini yang susah sebagai DM bermain di tim kayak City. Oke. Barca nggak jauh beda sih sebenarnya. Barca ini Ansu Fati, Griezmann, Dest, De Jong. Kalau gue bilang layak Pjanic diberi kesempatan, Messi di depan, Coutinho, De Jong sama Busquets, sama Pjanic. Tapi Messi ini kan sering turun, ya kan? Messi sering turun, makanya Griezmann yang masuk. Pada saat Griezmann masuk, Sergin yang harus melakukan pressing. Tapi dia ini agak chicken. Maka dari itu dengan masuknya Sergio Dest, dia lebih serangannya nanti lu akan lihat akan lebih akan sama ofensifnya kayak Alba di sini. Nah, enaknya bermain kayak begini, banyak pemain yang bisa ngatur bola, ngerti nggak? Ini ada De Jong bisa, Messi bisa, Coutinho bisa, mereka lah sebenarnya playmakernya bertiga itu, playmakernya Barca. Oke? Spurs terakhir. Spurs mainnya gimana? Bertahan, ngandelin trio bakso, Son, Kane, Bale. Thank you for watching.